Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang mafia berkeli. Mafia berkeli adalah sekelompok ekonom Indonesia yang dibina oleh Amerika Serikat, AS, untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal. Mafia berkeli memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran. Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Mafia berkeli adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Sumitro Joyohadikusumo dan Wijoyo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Muhammad Satli, Ali Wardana, dan JB Sumarlin. Dorojatun Kuncoro Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Mafia berkeli atau mafia ekonomi Orde Baru sekarang ini, menurut Refrison Baswir, penulis buku, tidak hanya sia-sia, bahkan dapat mengundang bahaya, terus memaksakan pengamalan ekonomi pasar neoliberal di tengah-tengah sikap apatis masyarakat, pemerintahan yang lemah, korupsi yang merajalela, daerah yang bergejolak, dan lemahnya dukungan kapitalisme internasional, justru dapat menjerumuskan Indonesia ke tubir balkanisasi. Dalam buku ini Refrison Baswir mengajukan beberapa resep bagi penyembuhan ekonomi Indonesia yang sedang sakit parah, dan menyerukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kemungkinan ditempuhnya jalan lain dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Sebenarnya bagaimana sejarah benar mafia berkeli? Mafia berkeli adalah julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan pada tahun 1973 yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat. Terminologi, istilah, berkeli mafia, atau mafia berkeli pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis penulis, kiri, AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Rampats, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan Universitas California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an. Rampats adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok kiri baru. Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan mafia berkeli dengan proyek AS, terutama CIA, untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Wijoyo DKK
dengan pembantaian massal ex-PKI pada akhir tahun 1960-an. Anggota, sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai mafia berkeli adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Sumitro Joyohadikusumo dan Wijoyo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Muhammad Satli, Ali Wardana, dan J.B. Sumarlin. Dorojatun Kuncoro Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Asal mula, pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai mafia Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, FUI. Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Joyohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi, karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FUI. Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat, sekarang disebut sebagai Papua Barat, para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan Ford Foundation, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di University of California, Berkeley. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat. Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Super Semar. Meskipun belum menjadi presiden hingga 2 tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus tahun 1966, Soeharto mengadakan seminar di Seskoat untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FUI, yang diketuai oleh Wijoyo Nitisastro, mengikuti seminar itu. Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Pencapaian dan kontroversi. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai 4 digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran. Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968,
mafia berkeli segera diberi berbagai jabatan menteri di Kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, mafia berkeli memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5% per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter. Namun, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan mafia berkeli. Dari dalam Orde Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik. Beberapa pihak, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, menganggap mafia berkeli sebagai pengkhianat karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan mafia berkeli pun dikurangi. Soeharto kembali ke mafia berkeli saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia berkeli sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, mafia berkeli menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudarmono dan Ginanjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi, serta dari B.J. Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi mafia berkeli. Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, mafia berkeli turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Wijoyo yang masih dipertahankan di pemerintahan. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.